Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Haleluya, kita bersyukur pagi ini kita kembali berkumpul di sini. Ada satu tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan kita, amin. Mari siap menyenangkan Tuhan dengan pujian penyembahannya. Kami sudah bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan jiwa dan perasaan kita untuk kita tunjukkan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini sudah berlalu. Dan hari ini kembali kami berkumpul di sini. Kami datang dengan ucapan syukur kami. Kami datang dengan kerinduan kami untuk bersekutu denganmu di tempat ini. Urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, bahwa kami semuanya mendekat ke dalam hadirat-Mu, bahwa kami menikmati firman-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Di dalam nama Yesus, kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo kita dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia.
terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Karya-Mu adalah nyata, ini kami adalah karya-Mu Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini karena kemurahan dan karya-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu karena Kau Allah kami yang luar biasa baik, yang terus menuntun hidup kami dari kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang Tuhan beri dalam hidup kami. Selama 1 minggu ini Tuhan, kami merasakan karya-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami. Di kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah berkumpul di tempat ini, kami mau duduk diam, kami mau dengar, kami mau dituntut oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Nyatakan setiap kerinduan-Mu, nyatakan setiap keinginan-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu merestorasi kehidupan kami dan menjadikan kami berkenan di hadapan-Mu. Urapi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini. Bila kami punya fokus pendengaran yang terbaik, punya fokus pikiran yang terbaik, dan berkati urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib, sehingga apabila hari ini yang boleh keluar dari mulut hamba hanya firman-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Shalom ya, semua bersuka cita. Amin. Sebentar ini saya rapikan dulunya. Oke, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang, sebenarnya firman Tuhan ini sudah pernah saya bagikan di sini. Tapi ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, mungkin hari Rabu ya, hari Rabu atau hari Kamis ketika saya berdoa di kaki Tuhan. Setelah itu kami ngomong-ngomong sama Mama Ica sebelum tidur, cerita-cerita tentang pelayanan. Malamnya itu saya tertidur, saya bawa ke suatu mimpi. Mimpi yang nyata, mimpi yang real. Ini merupakan pengalaman, experience dalam memori saya ketika kami dulu, ada saya, ada mendiang bapak saya, ada Pak Gembala, ada Ibu Pur, mungkin dulu ada Bapak Apri. Kami berjalan-jalan di sebuah kota dan kami menghadiri sebuah acara event yang luar biasa. Ya, memori ini di kota Surabaya. Mungkin ada kerinduan saya juga terhadap mendiang bapak saya, tapi kenapa mimpi ini gitu kan, ketika saya mengucapkan firman Tuhan, lalu saya renungkan firman Tuhan, makanya saya sampai ke bahannya tentang hari ini konsumtif versus rasa cukup. Nanti kita kok kesana sih ceritanya gitu ya, kok kesana sih mimpinya, nanti kita akan sampai ke sana ya. Kita buka dulu di Keluaran 16 ayat 16. Konsumtif versus rasa cukup. Keluaran 16 ayat 16. Coba dibuka. Nah, kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Amin. Hari ini saya kembali ke ini ya Bapak Ibu ya. Saya kembali ke kemarin saya bukan mengkoreksi Lembaga Alkitab Indonesia, tidak. Tapi kemarin saya beli Alkitab, saya juga diskusi sama Pak Gembala, kok isinya kok berbeda gitu kan. Ya, ada beberapa esensi-esensi yang berbeda dari kalimat-kalimat di sana dari Alkitab kita yang lama. Saya kembali ke tab saya, ya, saya kembali ke handphone saya karena di Alkitab yang di tab ini masih Alkitab terjemahan yang pertama. Ya, sekarang ada terjemahan yang baru, itu banyak esensi-esensi kalimat yang berbeda. Ya, saya kembali ke Alkitab terjemahan lama. Saya rasa kita juga masih pakai Alkitab terjemahan lama ya, masih ya. Masih ya? Oke, kita baca Keluaran 16 ayat 16 2-3 ya. Beginilah
Beberapa bulan lalu ketika saya berjalan-jalan di sebuah mall, tepatnya sebuah pusat supermarket begitu ya, ada seorang anak di sana ketika mengambil makanan, lalu ibunya datang menyamperinya dan mendatangi dia mengatakan, jangan, ambil satu saja, ya kan? Tiba-tiba si anak itu mengamuk, dia ambil semua, lalu dia berontak, dia tantrum, dia marah, aku mau yang ini, ya kan? Aku mau yang ini, kenapa? Aku lihat di TV mah ini bagus, ini, yang makan itu sianu, katanya ini yang terbaik. Ya, sering sekali dalam kehidupan ini, ya, orang dewasa pun sering sekali tantrum di hadapan Tuhan. Amin. Berkelakuan seperti anak-anak. Ya, kita mau A, B, C, D, kita bilang sama Tuhan, ya kan? Kita pun sering kali memberontak kepada Bapa kita, memberontak kepada Tuhan kita, ketika keinginan kita, kita tidak bisa penuhi. Tuhan tidak mau penuhi, kita tidak sanggup penuhi keinginan kita. Dan dunia, iblis melihat celah ini sebagai peluang yang hebat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia pakai dunia untuk menggoda semua orang-orang di dalamnya, yang anak Tuhan, yang tidak anak Tuhan, untuk bisa hidup secara konsumtif, secara tamak, secara greedy. Ya, apa yang disajikan dunia? Dunia tawarkan yang namanya fashion. Ya, saya tidak bilang fashion itu tidak perlu. Kita perlu rapi, ya, kita perlu wangi, kita perlu bersih, ya. Tapi jangan fashion itu mengikat kita ke dalam hal-hal yang mengikat keinginan kita supaya tercapai. Aku harus ikut fashion seperti ini. Apalagi tren, ya, tren. Apalagi mode, apalagi gadget. Kita sangat konsumtif, tidak sangat terikat dengan hal-hal seperti ini hari ini. Di rumah Tuhan, tidak di rumah Tuhan, di dunia, di luar sana, kita terikat. Banyak anak-anak Tuhan terikat. Sehingga kita cenderung memiliki keinginan yang banyak, sehingga kita berusaha memenuhinya, memuaskan keinginan-keinginan seperti ini. Ya, dunia berusaha mengubah kita menjadi pribadi yang konsumtif. Ya, iblis melihat celah itu untuk memakai sarananya yang kita sebut tadi fashion, tren, mode, teknologi, ya. Jadi ketika keluar yang namanya iPhone berapa itu ya? Berapa itu? Sekarang yang baru itu 17 Pro Max ya, bukan Pro Max ya, Pro Max. Orang-orang itu mantri yang panjang luar biasa. Ya, sampai ahli ekonomi dunia itu heran. Dia katakan Indonesia ini negara berkembang, tetapi begitu keluar gadget yang paling mahal itu ngantri yang panjangnya luar biasa. Kenapa begitu? Karena orang-orang terjebak dalam perilaku konsumtif yang membuat hidupnya masuk ke dalam yang namanya hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu adalah ajaran atau paham yang menyatakan bahwa kesenangan, kenikmatan adalah tujuan kehidupan kita. Ya, jadi apapun yang mendatangkan kesenangan, apapun yang mendatangkan kenikmatan itulah purpose. Itulah tujuan. Itulah goal dalam kehidupan kita. Konsumtif akan mengarahkan daripada hedonisme. Ya, dan ini jelas produk setan. Hedon. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri masyarakat, ciri-ciri orang, ciri-ciri komunitas yang terikat dengan namanya hedonisme. Yang pertama, pasti cinta atau uang. All about money, semua tentang uang dan uang. Bekerja keras, menggantungkan kesenangan pada mungkin perhiasan. Uang untuk apa? Kita bilang uang memang kita jangan pernah sekali kita bilang uang tidak perlu uang untuk beribadah, untuk menjalankan sesuatu. Kita perlu uang, tapi bukan segalanya. Kita tidak boleh menjadi hamba uang.
Dan tidak semua bisa dibeli oleh uang, katakan amin. Amin. Pernah kita buktikan suatu masa ketika masa Covid, kita harus di rumah selama berbulan-bulan. Begitu banyak uang kita, seberapa banyak uang kita di kantong untuk membeli selembar yang namanya masker pun kita nggak sanggup. Tuhan buktikan bahwa uang itu bukan segalanya, kawan. Amin. Seberapa pun uang kita banyaknya ketika masa itu, ketika kita mau beli hand sanitizer yang harganya 25.000, kita tidak bisa. Lalu kita bilang, memang uang segalanya. Tuhan pernah buktikan di hadapan kita. Seberapa pun kita hebatnya, uang kita bermiliaran ketika masa itu, ketika kita sakit, kita tidak bisa sampai ke rumah sakit. Tuhan buktikan. Sehingga hari ini yang namanya pusat perbelanjaan, e-commerce, online shop, ya. Kalau saya rapat, saya di kantor, yang sering bunyi itu bukan SMS, bukan WhatsApp, tapi Shopee. Iya kan? Sebenarnya Shopee. Terikat sekali dengan, kadang-kadang kita mau beli bukan karena butuh, kita beli karena kita ingin. Kita lihat teman kita, keren, kita mau seperti itu. Kita lihat ibu sebelah keren, kita mau seperti itu. Setiap orang berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya, menawarkan hal-hal yang instan di TV. Ya, ada yang katanya apa itu sekarang itu? Apa? Crypto ya? Whatever apapun itu yang menjanjikan kita supaya kita bisa cepat kaya. Itu yang laku sekarang. Kenapa? Karena dunia ini terjebak dengan namanya hedonisme. Itu yang laku. Buat iklan bilang begini, masukkan uang dalam waktu sekian, uang itu akan berbunga menjadi segitu, itu pastilah. Karena dunia itu hal seperti itu. Hal-hal yang sifatnya nikmat secara dunia. Setiap orang berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk hidup mewah. Lalu mereka akan posting. Nah, ini ciri satu lagi. Dan orang-orang, dan dia harapkan orang-orang dunia ini akan memvalidasi. Oh iya, dia itu orang kaya, pasti senang, pasti happy, luar biasa, diberkati Tuhan. Itu yang dicari orang dunia. Validasi. Orang-orang yang hidup dalam hedonisme kita kali ini. Baru apa cirinya selanjutnya? Individualistik. Ya, sering sekali kemana-mana cekrek. Saya pikir foto sekelilingnya kan, rupanya dia foto di dirinya sendiri. Apa istilahnya foto diri sendiri? Selfie, myself, only me, everybody must focus on me. Semua orang harus fokus sama aku. Ya, kemana-mana cekrek. Tapi di diri kadang-kadang monyong-monyong tadi. Apa yang saya? Sama kita. Egosentris, berusaha menjadikan diri sendirinya menjadi pusat perhatian, haus akan validasi, haus akan pujian, haus akan pengakuan orang. Oh, dia itu orang ini berkati Tuhan. Oh, dia orang dia itu pelayan Tuhan yang luar biasa. Ingat, kalau engkau sudah menerima pujian dari manusia, engkau tidak akan menerima pujian dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, ciri-ciri masyarakat yang hidup itu akan banyak timbul yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang baru. Aneh, ya kan? Pada zaman kami dulu Pak Genggala waktu masih muda, tidak ada yang namanya tanam rambut. Sekarang udah ada. Di Medan lagi, ya kan? Ya gila. Sekarang udah ada, coba bayangkan. Setahu kami dulu masih zaman udah tanam ubi, tanam singkong, tanam padi. Sekarang tanam rambut. Coba bayangkan. Dulu kami nggak tahu yang namanya itu uang apa namanya itu kripto, apa itu? Kripto uang apa? Hah? Uang apa itu ya kan? Gak ada bentuknya tapi ada nilainya. Setahu kami dulu, kalau ubi itu nilainya ada, beras itu nilainya ada. Ini barang yang nggak ada nilai. Apa
akan banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang tidak masuk akal tapi laku. Wah, ini yang ngeri. Iya kan? Kebutuhan-kebutuhan baru, ya bukan kebutuhan baru sebenarnya kalau saya bilang, keinginan-keinginan yang baru. Karena kita nggak butuh sebenarnya, kita ingin. Not needs but will. Selanjutnya apa lagi ciri-cirinya? Banyak namanya kompetisi, perlombaan. Tidak hanya di dunia sekuler, saya juga menyoroti yang namanya dunia pelayanan. Begitu banyak kompetisi-kompetisi dalam pelayanan. Sorry to say, dari mimbar Tuhan saya kata, kita tidak berkompetisi dengan orang lain, kawan. Tuhan katakan kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kita ini harus lebih baik dari kita yang semalam. Ya, begitu banyak pelayan yang berkompetisi. Gereja si A panggil pembicara sini, di sana panggil, ini pakai alat musik ini, di sana panggil. Terjebak dalam zona hedonisme. Oh, tapi itu kan untuk berikan terbaik untuk Tuhan, kita bilang. Aku memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi yang diperbesar dirinya bukan Tuhannya, kawan. Yes. Terjebak dalam rasa ketidakpuasan. Tidak mau cukup. Cukup adalah hal yang asing dalam hidup. Hari ini ada iPhone pertama, dulu iPhone pertama itu sampai hari ini ada iPhone ke-17. Iya, 17. Dan itu laku. Ya, yang beli siapa? Yang beli itu ahli teknologi, bukan anak-anak SMA yang dia pakai untuk duit. Saya belum pernah jalan-jalan di Israel atau Pak Pembalap, mungkin perhatikan. Di Israel itu anak-anak pegang HP, Pak. Nggak ada kalau kayak. Yang diciptakan handphone itu orang Israel. Di sana orang tidak beli HP. Nggak ya, benar ya? Jadi kita ini target pasar. Kita diciptakan untuk dijadikan sapi perah. Dan media dijadikan sebagai suatu propaganda. Cara menariknya ditaruh ke yang namanya YouTube. Makanya kalau saya dengar khotbah sekarang, setiap 10 menit sekali masuk namanya Shopee, beli ini, beli itu setiap. Apalagi kan kalau saya nama Ica lagi menyembah, dia suka menyembah pakai YouTube kan. Ku menyembahmu, haleluya. Dia pakai Shopee, katanya kan. Marah dia, matikan dia terus. Itu propaganda. Sebenarnya Tokopedia katanya kan, apa katanya itu 13 katanya kan. Haleluya. Dan orang-orang akan meninggalkan Tuhan. Tubuhnya terjebak dalam pelayanan. Saya bicara dengan konteks pelayanan. Tubuhnya terjebak dalam pelayanan, tapi dia sudah melupakan. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita berlaku terjebak dalam hedonisme. Jangan. Ya, perbesar. Tuhan yang kita perbesar, bukan organisasi kita, apalagi kita. Ya, Tuhan ingin kita memiliki rasa cukup. Rasa cukup sebentar. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Coba lihat. Yuk, kita baca yuk. Wah, ini bagus. Ya, nah sampai kita terasa cukup. Sampai berapa ya kita baca ya? Sampai 10. Sama-sama yuk. 2, 3 ya. Jangan sorry dari 6 rupanya. Sorry kawan. Dari 6 coba dari 6. 2, 3 ya.
Iya, cukup ya. Lalu, wah saya nggak pernah cukup Pak di rumah Pak. Selalu minus. Kami kemarin di sini ada pertemuan dengan BPD ya, Pak Gembala bahwa firman Tuhan tentang cukup. Kalau kita hitung-hitung memang apa yang kita dapat itu nggak pernah cukup. Betul. Masuk kemari, ya kan? Kenapa bisa nggak cukup? Karena di luar sana harga beras itu dari harga 5.000 sampai harga 500.000 ada. Harga telur itu dari harga 1.000 sampai harga 10.000 ada. Nggak akan pernah rasa cukup, ya kan? Kalau kita bikin, kita ambil, kita buat perhitungan, nggak akan cukup, ya kan? Nggak akan pernah. Tapi Tuhan katakan cukupkan. Apa standar cukup Pak? Kita bilang, apa yang dikatakan Tuhan tentang cukup? Tuhan punya standar begini. Seorang bijaksana pada zaman Salomo bernama Agur bin Yakub, Yoko atau Yakub, itu pernah menuliskan di Amsal 30. Coba buka Amsal 30. Ini standar cukup. Amsal 30 kalau nggak salah ya, kalau dibaca ya, dikoreksi ya. Dapat 30 ya. Ya betul. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Ini standar cukup, dan standar itu berbeda-beda setiap manusia karena Tuhan punya standar seperti ini tentang cukup. Enough. Cukup itu tidak lebih, tidak kurang, optimum, optimal. Ya kan? Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Ayat 8 dan 9, 2, 3 ya. Ternyata standar cukup itu ada di kita masing-masing Bapak Ibu. Itu kenapa Tuhan katakan ada yang 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, ada 5 talenta. Karena standarnya ada di kita. Tuhan katakan kalau kita lapar kita nggak sombong. Kalau kita lapar kita nggak nyuri. Kalau kita kenyang kita nggak sombong. Kata firman Tuhan bahasa anak gaul sekarang. Ya kan? Amin. Cukup. Cukup di mana? Ketika kita diberkati, kita tidak lupa akan Tuhan kita. Cukup di mana? Ketika kita kekurangan, kita masih bisa memanggil nama Dia. Haleluya. Luar biasa, Tuhan. Lantas bahayanya sekarang, ini khususnya bapak-bapak ini, kita akan pasti menghela nafas dengan hedonisme ini. Akan banyak anak-anak yang terjebak dalam menghalalkan segala cara. Ini ada ibu dulu dia sempat HIV ya. Anak-anak SMP, SMA, bahkan SD terjebak dalam prostitusi. Kalau kita panggil satu-satu, kenapa kita tanya? Belum ada kebutuhan hidupnya, belum disuruh mama bapaknya untuk beli beras, belum ada. Tapi selalu berkata kebutuhan ekonomi. Kenapa? Karena temannya punya HP, dia tidak punya HP. Karena temannya naik Brio, dia tidak naik Brio. Dan dia berpikir, berulang kali dia coba berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak berikan saya Brio? Maka dia cari jalan pintas. Terjebak yang namanya prostitusi. Yang laki-laki terjebak dalam namanya narkoba, kurir-kurir narkoba, itu banyak anak-anak. Itu berawal dari ketidakcukupan. Katakan amin. Tidak merasa cukup. Dan akhirnya menjadi hedon, menjadi tamak. Saya akan bercerita, saya akan memulai cerita saya tentang mimpi saya tadi. Kesimpulannya, miliki rasa cukup dan mengucap syukur.
Nanti kita akan masuk kepada, setelah cerita ini kita akan masuk tentang bagaimana orang Israel itu ketika Tuhan berkati di padang gurun di Keluaran 1:36. Tapi sebelum saya ingin bercerita tentang mimpi saya tadi, saya tidak akan sebut namanya karena ini direkam. Nanti saya pula dipanggil di masyarakat atau polisi ya. Ada sebuah gereja dulu. Ada sebuah gereja dulu. Ketika saya masih mahasiswa, untuk pertama sekali saya datang ke sebuah gereja, di mana saya dari gereja tradisi, saya datang ke sebuah tempat karena diajak teman. Gerejanya luar biasa, penuh rapat, tepuk tangan, haleluya, bermain band, ceria, luar biasa, berloncat-loncat, ya kan? Di suatu mall, legend di kota Medan ini. Ketika itu juga orang tua saya juga ikut ke situ sebagai, ya katanya masih gereja di tradisi, sorenya itu ada namanya istilahnya itu untuk mengenyangkan kebutuhan rohani. Jadi ada dua gereja mereka. Dan ketika gereja itu kami semakin larut di dalamnya, kami bertumbuh di dalamnya, gereja itu mulai, saya tidak yakin, saya tidak tahu ceritanya, katanya membelah atau memisahkan diri. Ya, aman Bang, saya nggak sebut namanya ya. Ya, membelah, memisahkan diri. Kami pindah satu tempat di Jalan Gudang sana. Ya, kami mulai sebuah gereja di sana juga. Kamu ikut? Udah boleh dari sana ya? Jadi ini berkembang dan gereja itu menjadi booming yang luar biasa. Karena di mana ada urapan Tuhan, memang Tuhan itu luar biasa bekerja sempurna atas tempat itu. Bukan hanya cabang, pusatnya juga luar biasa dipakai Tuhan, hebat banget. Hingga puncaknya kami pergi ke suatu acara konvensi internasional ya, internasional. Untuk pertama sekali dalam hidup saya, karena saya orang kampung Bapak Ibu. Saya tahu hanya si Bang Demda, Koserta, Pringgan, Sambu pada waktu itu. Saya pergi ke Surabaya Bapak Ibu. Saya masuk ke sebuah gedung yang luar biasa, megahnya. Ratusan ribu bisa orang di dalamnya Bapak. Ya, saking kagumnya kan. Alat-alat terbaik. Oh itu Bapak Keke pada masa itu. Bapak Keke ketika siap ibadah naik ke atas ini apa namanya? Altarnya. Di fotonya semuanya alat-alat musiknya. Alat-alat musik yang terbaik yang pernah ada di Indonesia di tempat itu sudah ada. Ya. Gereja-gereja belum pernah ada pasang yang namanya apa itu dari gereja? Apa itu? LCD. Videotron. Tapi gereja itu sudah punya poster yang lebih besar daripada layar bioskop XS1. Woi, luar biasa. Gereja ini tumbuh berkembang. Wah, untuk pertama sekali saya kagum tempat ini. Lalu dengar cerita, hamba-hambanya juga diberkati luar biasa. Saya tidak punya hak menghakimi, sekali lagi saya bikin saya tidak punya hak menghakimi apapun dalam cerita ini. Saya yang menceritakan ini. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, ada yang beli mobil Ferrari, ya Pak? Ada yang beli mobil ini harga miliaran. Wah, saya kagum, saya bilang, wah, saya mau jadi hamba Tuhan lama kalau gitu, saya bilang. Hingga pada suatu puncaknya, puncak di mana manusia ini ditinggikan. Ada sebuah sosialisasi tentang menara doa. Saya tidak menghakimi, sekali lagi apapun dalam cerita ini, saya menceritakan bagaimana kisah ini. Menara doa, menara, bayangkan ada sebuah organisasi gereja yang sanggup membangun menara, yang ingin dan sanggup katanya membangun menara tertinggi di Indonesia dan dijadikan menara doa. Luar biasa. Kagum. Dari segi manajemen
Yang namanya di sana sudah ada namanya karir. WLA, WLB, WL Utama. WL Utama gajinya sekian. Wais. Semua hal-hal yang terbaik ada di sana. Dengan slogan, kita akan memberikan terbaik kepada Tuhan. Tapi pada kurun waktu 5 tahun yang lalu, 5 atau 10 tahun yang lalu, terjadi gesekan yang luar biasa. Organisasi ini berisi tuntutan-tuntutan pengadilan. Dari satu hamba Tuhan menuntut hamba Tuhan yang lain. Dikarenakan semua karena cinta akan Tuhan. Semua memikirkan aset. Si A menuntut si B, si B menuntut si C, si C menuntut si A, seperti segitiga. Tempat yang megah itu, organisasi yang megah yang luar biasa itu, yang pernah dikenal oleh orang Indonesia itu, hancur berkopi-kopi, berserak seperti pasir di laut. Kalau saya bilang, mohon maaf, saya tidak mau menghakimi, tapi belajarlah dari sebuah peristiwa dan sejarah dalam ini. Ternyata kemewahan, ya, ternyata hedonisme, ternyata yang namanya kenyamanan itu membawa kita pada kehancuran. Jadi cobaan terbesar dalam hidup kita itu bukan ketika kita sakit, bukan ketika kita tidak ada nasi, tapi cobaan terbesar ternyata dalam kehidupan manusia ketika dia diberkati. Daud jatuh ke dalam dosa ketika dia berada di istana. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, sedikit pun dia tidak berdosa. Amin. Ketika kita kaya, ketika kenyang, ketika kita nyaman, iblis sedang mengintip celah-celah dalam kehidupan. Hedonisme. Amin. Ini yang terjadi. Makanya secara pendapat pribadi, ya, ini pendapat pribadi, saya tidak pernah setuju yang namanya mega church. Ya, saya tidak pernah setuju yang namanya mengumpulkan massa orang begitu banyak, kan? Karena awalnya itu memang baik, kita bilang yang ini semua kita lakukan agar Tuhan ditinggikan. Kita bilang kita beli alat ini menjadi alat yang terbaik, hanya satu di Indonesia, supaya kita pakai, kita memberikan terbaik kepada Tuhan. Dan akhirnya yang kita lupakan, kita meninggikan diri kita, bukan meninggikan Tuhan dengan apa yang ada. Itu yang membuat kita lupa. Hati-hati. Wah, di firman Tuhan yang keras banget ini. Kita masuk ke Kejadian, Keluaran 16 ayat 1 sampai 36 tentang bagaimana bangsa Israel ketika Tuhan ajarkan tentang rasa cukup, ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Waduh, mungkin kita nggak bisa baca, mungkin dibaca nanti Bapak Ibu di rumah, ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Ya, kita akan lihat bagaimana perbandingan langsung antara cukup dan konsumtif ketika Tuhan ingin mengajarkan bangsa yang dikasihi ini Tuhan di Gurun, ya. Bangsa Israel ini katanya memiliki dua karakter dominan. Yang pertama, bangsa ini keras kepala, sama kita orang Batak, ya kan? Keras kepala, selalu sulit bersyukur. Kenapa? Karena latar belakang mereka adalah budak. Mereka hidup, masa lalu mereka harus diperbaharui. Karena ketika mereka budak, ketika mereka terikat oleh perbudakan, mereka hidupnya itu diberi, makan diberi. Ketika masuk ke padang gurun, mereka harus berusaha. Jadi keras kepalanya luar biasa. Yang kedua, sifatnya ekspresif, meletus, nggak suka dia langsung marah. Kalau dia lapar dia bilang, udah biarkan kami mati, bagus kami mati di Israel, bagus kami mati di Mesir daripada harus mati di padang gurun. Itu ekspresif, ya kan? Di Keluaran 16 ini
Bangsa ini berangkat dari yang namanya Elim dan tiba di padang gurun Sin. Ya, mereka menempuh perjalanan hampir 1,5 bulan perjalanan. Tiang api, tiang awan menyertai mereka sepanjang jalan. Ya, karena mereka lapar, mungkin bekal mereka habis, mulailah mereka mengeluh. Komplain sama siapa? Komplain sama Musa. Lalu Musa datang sama Tuhan. Tuhan, kita memang Allah yang luar biasa bertanggung jawab. Ya, Tuhan mengirimkan yang namanya roti dari langit yang kita sebut dengan mana. Ya, tapi ketika Tuhan memberikan mana ini, dia mempunyai pesan di sana. Ya, coba buka di ayat 4, Keluaran 16 ayat 4. Dapat? Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Waduh, enak banget. Ya, saya aja kalau disuruh beli roti, saya suka makan roti ya. Kalau dia bilang, hujan roti dari langit, ya kan? Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka pun coba, kata Tuhan. Artinya dalam bahasa sehari-hari, supaya mereka pun ajari apakah mereka hidup menurut hukumku. Wah, keren ini bangsa yang langsung diajari. Kenapa Tuhan tidak kirimkan saudara kaya membawa satu goni, mungkin ratusan goni gandum? Tidak. Tuhan berikan mana dari langit yang plus pesannya bahwa cukup ambil secukupnya tiap hari. Pesan yang pertama, supaya kita tetap rendah hati. Pesan yang kedua, supaya tetap bergantung kepada Tuhan. Karena kalau kita kenyang, kita jangan melupakan Tuhan. Kalau kita lapar, kita jangan mempermalukan Tuhan. Ya, pesan ini pesan yang luar biasa bagus. Ya, dan Tuhan itu memberi pesan sekali lagi, ya 2 kali diulangi Tuhan di ayat 13. Coba dibuka ayat 13. Nah, pada waktu petang datanglah burung puyuh dan menuju perkemahan itu. Pada waktu pagi terletak embun di sekeliling perkemahan itu. Lanjut 14. Ketika embun telah menguap, tampaklah permukaan tiang. Jadi setiap hari datang. Mana itu datang setiap hari. Dengan pesan ambil secukupnya. Kalau ada orang yang mengambil lebih, maka itu menjadi basi. Dari kisah di atas, ya, satu orang itu diberikan 1 gomer. Nanti dibaca firman. Artinya 2 liter. 1 gomer itu 2 liter. Ya, itu 2 muk beras. Cukup untuk 1 orang. Ya, Tuhan firman Tuhan katakan kalau lebih dari ini akan menjadi basi. Lebih Tuhan jahat, kata bangsa Israel. Enggak dong, kata Tuhan, lebih baik cukup daripada diabetes, katanya, ya kan? Kan gak lucu kalau bangsa yang dikasih Tuhan kena diabetes, ya kan? Kebanyakan makan. Cukup 2 liter 1 orang, 1 gomer. Dari kisah di atas, dari kisah mana dan burung puyuh ini, meski Tuhan lebih dari sekedar sanggup memberkati kita, Tuhan bisa memberkati kita luar biasa. Tuhan bisa menjadikan kita kaya dalam waktu 1 detik. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan sanggup memberkati kita secara berkelimpahan, tapi kita tidak boleh terjebak dalam nafsu yang namanya ketamakan, yang membawa kita kepada hedonisme, yang membawa kita kepada rasa tidak cukup. Tuhan mau melimpahi kita dengan hal yang luar biasa. Hanya Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang manja dan malas. Dan kita diinginkan Tuhan menjadi anak-anak yang bersyukur. Dari peristiwa ini kita bisa belajar.
hal yang sifatnya berlebihan, yang sifatnya kemewahan, yang sifatnya terlalu banyak, ya, terlalu pingin, sasa atau orang karo, ya, berusaha, ya kan? Itu sesuatu yang bakal membuat kehidupan kita masuk dalam kehancuran. Sebagai penutup, mudah bagi kita untuk terus merasa tidak puas, mudah bagi kita untuk mengeluh dan menuntut, tapi sering sulit bagi kita untuk bersyukur. Kenapa kita sulit bersyukur? Karena kita selalu memandang kepada keinginan kita. Amin. Kita selalu bilang, aku mau ini Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan keinginan kita. Tapi Tuhan berjanji mencukupkan keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan kita. Tuhan pasti sanggup memberkati kita berlimpah, tapi sangatlah penting bagi kita untuk belajar bersyukur terlebih dahulu atas apa yang ada pada kita hari ini. Maka di doa Bapa kami, doa ini luar biasa bagus. Ketika kita meminta makanan, berikanlah makanan sekenyangnya. Salah kali itu, coba kita boleh. Secukup, sekenyangnya kayaknya, enggak? Secukupnya, enough. Salah kali ya, secukupnya ya. Nggak kenyang ya. Salah kalau saya selama ini, saya makan kenyang selalu ya kan. Makanya agak maju sedikit di perut ya kan. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, enough, cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Dan apapun yang ada pada diri kita hari ini kawan, Bapak, Ibu, Mama, Mami, Bila, Bibi, Turang, Senina, apapun yang ada pada hari kita hari ini bersyukur. Ya kan? Kalau hari ini masih ada di depan rumah kita, masih ada sepeda motor, bersyukur. Kita doakan sepeda motor kita. Tuhan Yesus jadikan sepeda motor yang luar biasa. Saya pegang ini, teringat saya sebuah cerita. Ini datang dari sebuah kesederhanaan. Ini datang dari sebuah kecukupan. Ya kan? Ada yang mau dengar ceritanya tentang keyboard ini? Masih sempat waktu kita? Boleh ya? 2 menit ya? Ini barang ini legend nih. Saya bukan dewa. Ini barang ini legend nih. Pak Kembara senyum-senyum. Kenapa saya bilang legend? Ya kan? Masa nanti berjadi misteri yang ditanya Pak Kembara sama Bu Purnama. Ya, tahu cerita kisah keyboard ini. Mau ceritanya? Ada yang mau dengar? Dulu ketika kami FA, semua masih dalam batas ya cukup lah ya. Kami FA dulu nama jalannya Pijar Body. Itu kalau FA, kalau lewat pas pesawat terbang itu penyembahan berhenti karena tidak terdengar apa-apa. Itu berapa meter lagi pesawat itu di atas seng. Suatu masa gitar, kami hanya punya gitar di FA, ya kan? Di gitar FA kita itu mungkin ada masih 5 keluarga. Jadi kami berdoa sama Tuhan, Tuhan, kami maunya perlulah kami semua alat musik keyboard, ya kan? Kami tahu di dalam itu masih ada mendiang bapak saya, ya kan? Masih ada orang-orang dulu di sana yang luar biasa diberkati Tuhan. Tahu dia mampu membeli dalam waktu udah bisa pakai membeli. Tapi dalam rasa cukup kami, dalam kesederhanaan kami utarakan itu di FA. Kami katakan, mari kita kumpulkan uang kita. Masing-masing berapapun yang kita kumpulkan, kita beli satu keyboard. Dan keyboard ini sampai hari ini ada di rumah kita. Ini umurnya lebih dari gereja kita di tempat. Ya kan Pak? Ini legend keyboard.
Saya belum jumpa sama Mak Ica, dia udah saya kenal. Ini lahir dari kesederhanaan. Masing-masing memberikan dari kekurangannya. Wah, itu yang hebat. Itu bukan korban. Kalau kata Pak Gembala, kalau kita memberi kepada, mungkin ada orang ngamen di Simpang sana 2.000, itu hanya pemberian. Tapi ketika kita berkorban kepada Tuhan, kita ada merasakan sesuatu yang luka. Aduh, berat banget. Itu baru korban. Masing-masing memberikan korban. Dari kami keluarga kami sekian, dari kami keluarga sekian. Kayak sampai hari ini benda mati ini ada di rumah Tuhan, menandakan bahwa tempat ini lahir dari kesederhanaan. Katakan amin. Amin. Bahwa tempat ini ada dari sebuah kesederhanaan, dari sebuah kebersamaan, dari sebuah rasa cukup. Luar biasa. Ada di sini ya. Luar biasa. Haleluya. Sampai benar tadi saya benar. Apapun yang ada pada diri kita hari ini, mau itu besar, kecil, bersyukurlah dan bersukacita. Kalau di rumah udah ada mobil, bersyukurlah. Tapi kalau mobilnya sudah udah ngadat-ngadat, udah mulai rusak, boleh berdoa sama Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan punya takaran yang tadi. Optimumnya itu, rasa cukup itu ketika kita punya, kita tidak lupa sama Tuhan. Ketika kita tidak punya, kita berusaha mempermalukan Tuhan. Cukup di situ ya. Sehingga kehidupan kita, kehidupan yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan ternyata orang kaya itu bukan dari banyaknya harta yang dia miliki, tapi bagaimana dia bisa menikmati dengan rasa syukur apa yang ada di dalam kehidupannya. Amin. Sekaya-kaya apapun engkau hari ini, kalau engkau hanya terbaring di ruang ICU, itu tanya Pak Thomas. Bisa nggak ditanya sama Pak Thomas? Bisa nggak orang di ICU minum gitar? Nggak bisa. Bisa nggak orang di ICU makan bakso? Nggak bisa. Ya. Orang kaya itu adalah, kalau tadi Sob katakan, segala sesuatu yang Tuhan cukupkan dan kita bisa menikmatinya dalam damai sejahtera dan sukacita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami luar biasa Tuhan. Kenakanlah rasa cukup dalam hati kami ini menjadi sebuah atribut yang indah yang melekat dalam hidup kami. Kalau yang ada hari ini di hadapan kami masih 1 talenta, kami akan merasa cukup dan kami mau meningkatkan kapasitas. Kami tidak mau bersungguh-sungguh. Kami tidak mau marah sama Tuhan. Kami mau berkata, kalau Tuhan perluas kapasitas kami, silakan Tuhan. Tapi yang ada pada kami hari ini, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kemuliaan terpancar dalam kehidupan kami. Dan kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa diberkati. Dengan rasa cukup, dengan rasa kelimpahan, dengan rasa syukur. Dan karena hanya rasa syukur itu yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Dan hanya rasa syukur itu yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Ajar kami Roh Kudus, agar setiap firman ini meresap ke dalam hati kami, menyirami tanah hati kami dan menumbuhkan benih iman kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu selesai berkata-kata ya Tuhan. Hamba-Mu selesai mengutarakan firman.